Kamu bisa berhijrah saat itu kamu menyadari bahwa kamu adalah pendosa. Assalamualaikum ibu-ibu. Udah sholat subuh kan? Nah kalau udah stop di channel ini aja ya. Karena pagi ini menyebut berkah bakalan bahas tema hijrah yang kedua. Mau mulai pakai hijab? Mau kemudian lepas copot, lepas copot? Ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Masih mending ada majunya, walaupun mundur. Daripada mundur mulu nggak maju-maju. Nah, hargai proses orang untuk berbuat baik. Hargai proses. Dan di sini Neng Nada Sikah juga hadir untuk melantunkan selawat yang indah dan ngobrol bareng tentang hijrah loh. Wah, lihat ekspresi ini sepertinya seru banget nih. Pindah dari tempat yang buruk atau lingkungan yang buruk ke arah pindah ke yang lebih baik gitu kan, atau mungkin misalkan pindah dari akhlak yang awalnya nggak baik jadi akhlak yang baik gitu kan. Seperti apa sih tausiah dari Bang Bro Soulmate kali ini? Yuk kita saksikan bareng-bareng menjemput berkah. Bismillah. Hidup jadi terarah. Itu dia singkatan. Iya Bu, ngomong-ngomong udah berapa lama berhijab? Emang kenapa Bu? Ya nggak kenapa-napa sih, aku udah 10 tahun berhijab. Wah alhamdulillah ya Bu. Tapi maaf ya Bu, perihal kita berhijab tuh, hijrah ke hijab tuh nggak usah lah orang-orang lain tahu. Cukup kita aja sama Allah yang tahu. Tapi maaf ya Bu, kalau omongan saya itu menyinggung perasaan Ibu. Gak apa-apa. Sudah jangan berkawan. Kok jangan berkawan, jangan berantem. Tapi enak ya pagi-pagi ngeliat ibu-ibu lagi rumpi. Aduh, lagi Temi masa ngeliatin orang lagi ngerumpi enak. Kita mesti kasih tahu. Itu tadi obrolan apa coba? Anfaedah apa faedah? Anfaedah apa faedah? Ngomongin soal hijrah. Soal hijrah dan Soal hijab. hijab terus hijrah. Jangan diomong-omongin katanya. Pantes berantem tadi ya. Emang kenapa? Sombong. Oke, pokoknya nanti apa yang ibu-ibu tadi sampaikan kita bahas ya. Ya. Tapi boleh dong kita sapa dulu pemirsa di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di studio dan selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan tetap berilmu yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Saya Temi Rahadi, Bang Bro Soulmate, ada co-host. Bang co-host Alif. Saya kenalin pakai pantun boleh? Oh, boleh. Jalan-jalan kita ke pasar Kedip. Cakep. Kita belanja bando, Bu. Cakep. Kenalin nama saya Alif, kemarin deketnya Aliando. Oke, ada Kang Jafar juga di kaligrafi ya ibu-ibu. Oke, tadi ibu-ibu ngomongin soal hijrah, Bang Iya. Bro. Dan tema kita memang pagi hari ini mau membahas soal hijrah. Dan soal hijrah ini sebetulnya udah pernah kita bahas ya Bang Bro ya. Iya. Tapi ternyata nih Lip, Iya. ini sobat-sobi online nih banyak yang minta lagi nih ngomongin soal hijrah tuh panjang sebetulnya. Banyak yang pengen dibahas lagi, banyak juga pertanyaan yang sudah masuk lewat sosial media. Tapi kalau tadi apa yang dilihat, kita ngedengerin tadi kan ibu-ibu ngomongin soal ini udah 10 tahun nih pakai. Kayak ngebanding-bandingin gitu, Tem ya? Udah 10 tahun pakai hijab. Terus ibu yang satu bilang katanya kalau pakai hijab atau hijrah jangan diomongin. Nah, ini menurut Bang Bro gimana nih? Atau kalau gitu kita langsung dengerin tausiah aja kali ya dari Bang Bro ibu-ibu ya? Boleh. Soal hijrah volume kedua ini ya. Boleh ya? Boleh minta tepuk tangannya untuk Bang Bro? Silakan Bang Bro. Terima kasih Temi, terima kasih kembalian Aliando. Aligator. Wah, iya dong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hijrah itu adalah sebuah proses untuk menjadikan pribadi lebih baik. Bukan saat orang sudah berhijrah lalu berlomba-lomba menuduh orang lain yang belum berhijrah lebih buruk, lebih jahat daripada dirinya. Ingat,
kamu bisa berhijrah saat itu kamu menyadari bahwa kamu adalah pendosa. Yang dengan kamu menyadari diri adalah seorang pendosa, lalu kamu pergi berangkat meninggalkan dosa menuju taat, ibadah, dan pahala. Lantas mengapa sekarang banyak oknum-oknum yang kadang-kadang sudah berhijrah begitu luar biasa membenci para pendosa? Ada satu kisah. Sahabat namanya Abu Darda. Satu waktu beliau berjumpa dengan orang-orang yang sedang menghina, mencaci, ngebully, ngatain seorang pemuda yang memang ahli maksiat. Lalu kemudian Abu Darda menyampaikan kepada orang-orang yang ini untuk stop, jangan bully, jangan hina, jangan cela. Memang kenapa? Kata mereka. Ini kan pelaku maksiat. Lalu Abu Darda memberikan sebuah analogi. Bagaimana pendapatmu jika orang ini sedang berada di dalam sumur? Kau biarkan dia di dalam sumur atau kau tolong? Ibu kalau ngelihat ada temannya kecemplung sumur, Bu, ibu tolong apa ibu diemin? Kecuali emang ibu yang jorogin ya. Baru, enggak Pak Ustadz, emang saya sengaja jorogin dia kecebur. Kita kalau ngelihat teman kecebur sumur, tolongin. Ini orang lagi kecebur dalam kubangan dosa. Jangan justru dilelebin. Jangan justru ditambahin biar tenggelam. Tapi berikan tali kasih sayang. Tarik dia dengan tambang cinta dan perhatian. Ajak dia dalam dakwah. Ajak dia dalam kebaikan. Kau boleh benci dengan perbuatannya, tapi jangan kau benci pelakunya. Sebab kalau bicara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, luas. Dan kita tidak pernah tahu rahmat kasih sayang itu datang kepada siapa. Bahkan dalam riwayat, Nabi menceritakan seorang pelacur, PSK, bisa mendapatkan rahmat, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena satu kebaikan. Kebaikan apa itu? Menolong seekor anjing yang haus di pinggir sumur. Lalu terbesit rasa kasihan di hati pelacur ini. Dia buka sepatunya, dia lepas selendangnya, dia ikat, lalu dia tarik air itu dari sumur dan dia berikan kepada anjing yang haus. Allah ampuni dosanya, dan PSK pelacur ini kelak nanti tempatnya di surga. Apa hak kita mengatakan para pendosa sebagai ahli neraka? Apa hak kita mengatakan para pendosa bahwa dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pintu taubat? Kita tidak punya hak. Hak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdakwah. Mudah-mudahan kita semua step by step. Mau 10 tahun, mau 5 tahun, mau mulai pakai hijab, mau kemudian lepas copot. Ya, maju mundur. Masih mending ada majunya. Walaupun mundur, daripada mundur mulu nggak maju-maju. Nah, hargai proses orang untuk berbuat baik, hargai proses orang untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita semuanya. Amin. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Bang Bro silakan duduk. Tadi menarik tuh, Liv. Bang Bro bilang ada oknum-oknum ya yang baru hijrah tiba-tiba bilang, wah ini dosa nih. Nah kenapa sih kadang-kadang ya, nggak semuanya mungkin Bang Bro, ketika ada orang yang baru hijrah tuh gampang banget dosa tuh, itu haram tuh, ini nggak boleh tuh. Lu pasti masuk neraka lu. Lu pasti susah masuk surga lu. Apakah memang, maaf ya dalam tanda kutip, hijrahnya salah atau mungkin edukasinya kurang gitu tentang hijrah atau gimana nih Bang Bro? Kadang-kadang orang itu dihantui, disetanin. Ya biasa aja setannya biasa. Disetanin. Setan merah. Setan merah tuh klub apa itu? Manchester United. Manchester. Gue berarti ya yang merah. Salah ngomong saya. Saya tunjuk orang ternyata saya lebih. Ini ada satu kisah nih, dialog. Kadang-kadang manusia itu
dihantui atau disetanin atau digoda lah oleh setan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Di situ masuk ujub, di situ masuk takabur. Apa takabur? Sombong. Kenapa orang sombong? Kenapa orang ujub? Karena merasa ada lebih. Lebih baik dari dia, lebih alim dari dia, lebih soleh dari dia, lebih pintar dari dia, lebih kaya dari dia, lebih rajin dari dia. Karena merasa lebih, sehingga memandang orang itu serba kekurangan. Dan dia merasa bahwa dirinya hebat, dirinya alim, dirinya soleh. Ada satu dialog yang menarik, Temi dan Alip. Ya. Seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saat itu sedang berdialog dengan anak muda yang ekstremis. Ekstremis. Yang semangat, berapi-api, tapi kadang salah jalan. Syekh Mutawalli nanya dan ngobrol seperti obrolan kita hari ini. Wahai anak muda yang semangatnya begitu luar biasa dalam beragama, apa pendapatmu ketika melihat ada diskotik? Apakah diskotik klub malam itu boleh dibom? Kata anak muda, bukan cuma boleh, harus diledakkan. Saking semangatnya beragama, itu yang di dalam diskotik boleh dibom, boleh diledakkan. Lalu Syekh Mutawalli kembali bertanya, lantas di mana orang-orang yang ahli maksiat tadi ketika kau ledakkan? Di mana lagi kalau bukan di neraka tempatnya? Karena dia mati dalam keadaan dosa dan maksiat. Oh, begitu kata Syekh Mutawalli. Apa bedanya engkau dengan setan? Begitu. Apa bedanya? Apa bedanya engkau dengan setan? Tidak, itu jawabannya. Ya, Maksudnya apa, Syekh? Setan itu menghambat orang untuk masuk ke surga. Dan setan itu selalu berusaha bagaimana orang itu masuk ke dalam neraka. Pada saat engkau ngebom tempat maksiat, saat itu engkau sedang menutup orang yang sedang bermaksiat bertaubat kepada Allah. Kau tidak tahu pada saat bom itu meledak, lalu orang itu mati belum bertaubat, mati belum meminta ampun, dan saat itu dia masuk ke dalam api neraka. Apa bedanya engkau dengan setan yang menghambat orang masuk ke dalam surga dan menginginkan orang masuk ke dalam neraka? Nangis anak muda ini, sedih anak muda ini. Ternyata semangatnya dalam hijrah, dalam beragama, ada kalanya terlalu semangat, akhirnya salah jalan. Dan kalau sudah salah, putar balik, masih ada jalan lain untuk kembali ke tempat yang baik dan lebih baik. Masya Allah, jadi terlalu semangat pun nggak boleh ya? Iya. Jadi Orang terlalu semangat malah lupa. Iya. Dipikir sorban, nggak taunya anduk ke bawah. Waduh. Pas khutbah, waduh anduk. Pantesan utusan welcome. Itu pakai eset. Oke, ngomongin soal hijrah di pagi hari ini, saya yakin sudah banyak yang kepo buat ibu-ibu yang hadir di studio. Langsung aja kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan mau bertanya, angkat tangannya ibu-ibu. Lip, pilih Lip. Yang cakep, Lip. Ini dia, Cinta Laura. Silakan mau nanya apa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cibung Bulang, Bogor. Bang Bro, Kepo deh. pertanyaannya, emang kalau kita berhijrah, kudu banget ganti temen Bang? Kagak bisa juli dong Bang? Ya, terima kasih pertanyaannya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrahnya udah cakep. Iya. Taubatnya udah bener. Tapi julid nggak bisa ditinggal. Julid itu kan bagian daripada penghinaan. Daripada pembulian. Justru itu yang harus ditinggalkan oleh mereka yang berhijrah. Makanya Abu Darda dalam dialognya itu memberikan statement. Kau ucaplah pujian kepada Allah. Ucap alhamdulillah atas segala nikmat sehatmu. Kau punya sehat itu jangan kau pakai buat ngatain orang. Ya.
kau punya sehat itu jangan kau pakai untuk menghina orang. Coba kalau kau sakit, masih bisa nggak ngebully? Mana ada orang sakit masih ngebully? Udah meriang. Tergantung yang jenguk. Iya, iya. Tergantung yang jenguk. Kadang-kadang kalau ibu-ibu ini datang jadi semangat lagi loh. Itu dia. Ada gosip baru. Gini, jadi obat. Kalau kita tidak dalam keadaan kuat, tidak dalam keadaan sehat, masih bisa kita main HP, ngomen kotor, ngomen jelek, membuli orang. Maka kata Abu Darda, bersyukur kau diberikan oleh Allah nikmat sehat. Kenapa kau gunakan buat ngenyek? Kenapa kau gunakan buat menghina? Kenapa kau gunakan untuk ngatain orang? Lebih baik kau gunakan untuk dakwah, untuk syiar, silaturahim, datengin Alif, teman-temannya Alif lagi, teman-temannya. Walaupun rada susah, gimana juga ya teman kita, harus kita ajak, Itu dia Bang Bro. Teman saya datengin saya bilangnya mau hijrah-hijrah tiba-tiba begini minjem 300. Sebut nama. Jangan sebut. Ya, orang minjem itu kan juga hijrah, Hijrah dari kesulitan kepada kemudahan. Itu bukan hijrah, nuker nasib. Dia yang kaya, alifnya berkurang. Gimana? Ada satu yang spesial Bu di episode kita di pagi hari ini tentang hijrah. Ada perform dari Neng Nada Sika. Tapi setelah yang satu ini tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Masih Alif nanya, Neng Nada sehat? Ya kalau nggak sehat dia nggak datang lah ke sini. Nggak boleh bener, adiknya ngobrol. Adiknya. Mau teh punya adik begini. Lah kan saya ngomong Temi 11.37. Jauh ya.